Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat SMK Wiyata Mandala? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan sekolah berbasis data dilakukan. Kenapa kita perlu melakukan perencanaan sekolah berbasis data? Karena perencanaan sekolah berbasis data menjadi strategi penting dalam mengubah perilaku perencanaan dan penganggaran untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran. Jadi rapot pendidikan yang kita dapatkan dari ANBK itu nanti akan menuliskan kelebihan dan kekurangan sekolah kita. Nah, kekurangan-kekurangan di rapot pendidikan itu nanti diharapkan menjadi prioritas utama di dalam perencanaan sekolah yang nanti akan dituangkan dalam ARKAS dengan didukung oleh sumber daya sekolah nanti akan menjadikan penyelesaian masalah dari permasalahan yang ada sehingga diharapkan akan tercipta pembelajaran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, apa keterkaitan antar indikator? Program dan kebijakan pembelajaran sekolah itu dibuat dan didasarkan oleh karakteristik kepala sekolah dan pengelolaan sekolah. Nah, program dan kebijakan yang dibuat itu didukung oleh karakteristik guru yang baik dan sarana prasarana sekolah yang memadai akan menciptakan pembelajaran yang baik sehingga menciptakan pula praktik pembelajaran yang baik sehingga akan menciptakan iklim sekolah yang baik dan karakteristik murid yang baik sehingga menghasilkan hasil lulusan yang baik pula. Nah, ini adalah keterkaitan antar indikator. Nah, indikator-indikator yang ada di dalam rapot sekolah selain didasarkan dari ANBK juga didasarkan dari tracer study yang dilakukan oleh sekolah. Nah, indikator kekasan SMK yang harus kita tingkatkan itu ada beberapa, diantaranya penyerapan lulusan, pendapatan lulusan, kompetensi lulusan, dan link and match. Nah, secara lengkap bisa dijabarkan seperti ini. Penyerapan lulusan itu adalah berapa persentase lulusan yang melanjutkan studi, bekerja, atau berwirausaha. Kemudian, keselarasan bidang kerja lulusan dengan jurusan saat dia belajar. Dan masa tunggu ke bekerja atau berwirausaha lulusan kita itu seperti apa. Kemudian, pendapatan lulusan. Pendapatannya sudah sesuai dengan UMR belum? Kemudian melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau berwirausaha tidak? Atau hanya bekerja saja tapi upahnya ini minimum provinsi tidak? Kemudian berwirausaha. Kalau berwirausaha pendapatannya berapa? Kemudian kompetensi lulusan SMK, lulusan dengan sertifikat kompetensi ada berapa? Kemudian kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan itu berapa? Ini kita harus menyebar angket kepuasan kepada pihak-pihak IDUKA. Kemudian link and match dengan dunia kerja, meliputi kualitas pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja, kualitas pembelajaran dalam teaching factory, penggunaan sarana prasarana pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja, jadi sarananya itu harus mendekati dunia kerja, keahlian guru dan tenaga kependidikan selaras dengan dunia kerja. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan kepala SMK dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja, pengelolaan bursa kerja khusus dalam meningkatkan kepekerjaan lulusan, komite sekolah terlibat dalam mengembangkan kerjasama dunia kerja, praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK, jadi ada guru tamu, kalau bisa ada kelas industri, kemudian guru SMK melakukan magang di dunia kerja. Nah, poin-poin itu diharapkan kita tingkatkan sebagai sivitas SMK yang diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu,
ada juga indikator prioritas oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Apa saja itu adalah angka partisipasi sekolah, kompetensi literasi, kompetensi numerasi, tingkat penyerapan lulusan, tingkat kepuasan dunia kerja terhadap lulusan, iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas sekolah. Nah, itu adalah indikator prioritas dari pemerintah. Nah, bagaimana kita akan melihat rapor pendidikan kita? Bapak dan Ibu bisa melihat rapor pendidikan pada laman rapor pendidikan. Nah, seperti ini. Setelah Bapak dan Ibu masuk ke rapor pendidikan, oh ya Bapak dan Ibu, cara membuka rapor pendidikan itu dengan akun pembelajaran. Dengan akun pembelajaran Bapak dan Ibu bisa melihat sekolah induk Bapak dan Ibu. Nah, karena kita berada di SMK Wiyata Mandala, maka yang akan muncul adalah SMK Wiyata Mandala. Tampilannya begini. Nah, ini adalah tampilan depan, ringkasannya. Nah, ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda pada tahun 2023 adalah kemampuan numerasi mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain. Kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Berarti kualitas pembelajaran ini nanti akan menjadi prioritas. Nah, salah satu sebabnya adalah metode pembelajaran. Berarti metode pembelajaran harus kita perbaiki. Upaya membenahi adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kita bisa mengunduh nih semua rapot pendidikan sekolah kita, ini bisa kita unduh di sini. Kalau untuk melihat semua secara detail. Nah, setelah kita unduh, tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu nih setelah saya unduh. Ada laporan rapor di sini. Di laporan rapor ini adalah bagaimana nilai dari setiap indikator yang ada di sana. Misalnya kemampuan literasi capaiannya baik. 80% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Skornya 80. Definisi capaiannya ini bisa Bapak Ibu lihat tahun lalu dari tahun sekarang berapa perubahannya. Ini alhamdulillah naik ya. Kemudian skor rapot di 2022 berapa. Peringkat di provinsi kita termasuk peringkat atas, peringkat nasional peringkat atas. Nah, sumber datanya dari ANBK. Nah, ini semua bisa dilihat Bapak dan Ibu. Kemudian ada panduan membaca nih. Panduan membacanya ada. Ini bisa kita lihat jelas nah di sini nih. Ini adalah rapot sekolah nih ya. Ini dengan akun saya. Ini rapot sekolah SMK Wiyata Mandala nih. Nanti Bapak Ibu ngunduh di sini. Nah, ringkasan nih. Cara membaca rapot sekolah itu Bapak dan Ibu. Nih, kalau ada 3 warna, ini hijau, kuning, dan satu lagi merah. Kebetulan alhamdulillah merah kita nggak ada ya. Ini hijau berarti kita sudah mencapai kompetensi minimum. Ini sedang, kemudian kalau kurang itu kita ada di merah, tapi alhamdulillah nggak ada ya. Ini ringkasan dari ini. Nah, caranya kalau Bapak dan Ibu nggak mau ngunduh, ini akar masalahnya dari kemampuan literasi apa, nanti akan muncul. Nih, akar masalahnya apa? Kualitas pembelajaran. Nih. Ini seperti ini. Nah, yang kuning-kuning ini wajib kita benahi. Kemudian prioritas rekomendasi dari laporan rapot tadi secara keseluruhan ada beberapa yang masih dalam tingkat sedang maupun kurang. Nah, yang tingkat sedang dan kurang ini menjadi prioritas yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan sekolah. Ini prioritas. Nah, kalau ini seluruh semuanya, rekomendasinya apa dari seluruh itu. Nah, setelah kita analisis, kemudian kita refleksi, kita
masukkan ke dalam lembar kerja RKT. Nah, lembar kerja RKT ini setelah lembar kerja RKT nanti akan ke lembar kerja Arkas. Nah, jadi lembar kerja RKT dan Arkas itu didasarkan dari rapot pendidikan kita masing-masing. Misalnya mau ditambah ya tidak apa-apa, tapi permasalahan yang terjadi yang ada pada rapot sekolah diharapkan adalah prioritas utama dari perencanaan kita. Nah, setelah saya mempelajari rapot sekolah kita dan penyusunan RKT yang ada di sekolah kita, saya bisa menyimpulkan bahwa sekolah SMK Wiyata Mandala pada dasarnya dalam penyusunan RKT dan RKS sudah berdasarkan rapot sekolah. Namun, mungkin kemarin-kemarin itu sebelum diadakan pelatihan, akar masalah yang diambil masih kurang mengena dan kurang mencakup semua akar masalah yang ada di satuan pendidikan. Dan menurut saya, penyusunan RKT dan RKS di sekolah kita selama ini sudah didasarkan pada pengajuan para wakil kepala sekolah. Jadi nggak hanya rapot sekolah, tapi pengajuan para wakil kepala sekolah dan kaprok yang dituangkan pada program kerjanya masing-masing. Nah, kesulitan dalam penyusunan RKT itu selama ini menurut saya adalah kurangnya analisis akar masalah dalam menentukan program sekolah. Jadi di dalam melihat rapot pendidikan itu kemarin kurang jeli, kurang tahu, tapi kurang melihat dengan teliti, semuanya tak dimasukkan. Kemudian kurang juga ke dalam koordinasi dalam penyusunannya. Dan ini penting juga, kayaknya kurang anggaran juga untuk merealisasikan beberapa kegiatan di sekolah. Jadi kalau misalnya mau mencantumkan ini kayaknya terhalangnya dalam anggaran. Nah, seperti itu. Itu adalah kesulitan dalam penyusunan RKT dan RKS di sekolah menurut saya. Nah, harapan saya sebagai warga SMK Wiyata Mandala, setelah mempelajari perencanaan berbasis data, sudah semestinya sekolah untuk perencanaan yang lain, yang selanjutnya, menyusun perencanaan yang selanjutnya, itu bisa berkoordinasi dengan baik dengan warga sekolah. Pertama, kita menganalisis dan mengevaluasi hasil rapot sekolah kita. Kemudian kita menentukan langkah atau kebijakan apa yang harus dituangkan untuk membuat perencanaan sekolah sesuai dengan sumber daya dan sarana prasarana yang tentunya yang ada di sekolah kita. Nah, sebagai guru juga saya berharap saya bisa lebih berperan aktif dalam mendukung peningkatan mutu sekolah dengan meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik melalui berbagai kegiatan yang sesuai. Misalnya saya lebih aktif di dalam platform Merdeka Mengajar sebagai pelatihan yang paling mudah yang bisa saya lakukan. Kemudian mungkin saya juga lebih aktif lagi dalam kegiatan MGMP. Saya juga lebih aktif lagi di dalam beberapa hal yang tentunya bisa mendukung kompetensi saya sebagai guru. Misalnya saya banyak membaca, banyak belajar, saya banyak memperhatikan murid-murid, kebutuhan murid. Sebelum saya membuat media, saya menganalisis dulu kebutuhan siswa. Mungkin itu harapan yang bisa saya sampaikan kepada sekolah selaku saya sebagai guru. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik dan profesional.